Saudara, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Sabat ini kita beri kesempatan untuk beribadah dan menerima berkat khusus yang sudah disediakan sejak awal zaman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu pada Sabat yang kudus ini. Terima kasih kesempatan yang indah, hati kami terbuka untuk ditaburi dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menyirami kami dengan segala sukacita, pemahaman dan pengertian. Sehingga firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dari hari ke hari bahwa kehidupan umat-umat Tuhan, walaupun saat ini kita melihat tidak begitu banyak yang teriak oleh karena penganiayaan, tetapi masih ada saja di berbagai belahan dunia ini yang kita dengar terjadi hal-hal yang menyakitkan bagi anak-anak Tuhan. Beberapa hari yang lalu, bahwa ada penyanderaan terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan di salah satu tempat yang jauh dari kita ini, di mana mereka disandra di dalam gereja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada gereja yang dibakar, ada gereja yang dihancurkan, ada orang-orang yang sedang berdoa dibubarkan, bahkan dipenjarakan. Hal ini sudah berulang kali terjadi, bahkan bukan dalam waktu yang singkat, bahkan sudah pernah dalam waktu yang cukup lama, lebih 1000 tahun penganiayaan kepada umat-umat Tuhan. Di dalam Matius pasal 5, ayat 10 sampai ayat 12. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang kasih, ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman yang memelihara imannya kepada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Mereka ini yang selalu berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup yang tetap menguduskan hari Sabat yang benar. Dan saudaraku yang kasih, sungguh generasi berikutnya tidak akan pernah tahu betapa besar dunia ini berhutang kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka dicap sebagai para bidat, sebagai pemberontak, sebagai orang-orang yang sudah murtad. Motif mereka diragukan, tabiat mereka itu diragukan, mereka difitnah, tulisan mereka dikekang, bahkan disalahartikan dan dirusak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang setia kepada Allah, yang jujur, tetapi apa dikatakan? Kehebatan mereka, meskipun mereka diperlakukan seperti bidat, diperlakukan seperti orang jahat, difitnah begitu kejam, mereka tetap berdiri. Sepanjang zaman, mereka mempertahankan kemurnian iman sebagai warisan suci bagi generasi yang akan datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukti-bukti penganiayaan, sejarah kekejaman terhadap umat yang setia itu dihilangkan. Saudaraku, hanya sedikit sejarah penganiayaan umat-umat Tuhan itu yang diingat. Sisanya justru lebih banyak fitnah dan tuduhan. Di dalam Kemenangan Akhir halaman 64, adalah kebijakan Roma menghilangkan setiap perbedaan
pendapat mengenai ajaran-ajaran atau dekrit-dekritnya. Mereka berusaha membinasakan setiap catatan mengenai kekejamannya terhadap orang-orang yang mengingkari kekuasaannya. Cukup lama umat-umat Tuhan menderita. Banyak orang Kristen melarikan diri. Salah satu dalam peristiwa di Inggris terjadinya penganiayaan yang berlindung di Skotlandia. Dari sini kebenaran itu dibawa ke Irlandia dan di semua negeri kabar Injil diterima dengan sukacita. Dari Irlandia ini muncul Kolumba yang saleh dengan teman-temannya yang berhimpun dengan orang-orang percaya lainnya di sebuah pulau yang terpencil di Iona. Dan akhirnya di pulau ini mereka membuat pulau ini menjadi pusat usaha pekabaran Injil. Salah seorang dari evangelis dari pusat pekabaran Injil ini adalah seorang pemelihara hari Sabat yang menurut Alkitab. Sebuah sekolah didirikan dari mana para misionaris ini dikirimkan, bukan hanya di Skotlandia, bukan hanya di Inggris, tapi juga ke Jerman, ke Swiss, dan ke Italia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak pernah berhenti sekalipun dalam penganiayaan. Oleh sebab itu, terjadi pemisahan yang dilakukan oleh Roma. Salah satu sebab utamanya ialah karena kebencian mereka terhadap sahabat Alkitab. Sekarang hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi, adat, kebiasaan ditinggikan. Mulai gereja dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tapi harus menajiskan hari Sabat. Di tengah-tengah situasi yang mulai kacau ini, muncul orang-orang Waldensia, orang-orang Eropa yang pertama mendapatkan terjemahan kitab suci. Ketika mereka memiliki Alkitab, mereka baca dengan baik. Mereka menyatakan sekarang dengan penuh keberanian bahwa gereja Roma sebagai Babel yang murtad yang diwahyukan meskipun mereka dalam nyawa terancam. Orang-orang Waldensia ini menyangkal supremasi kerajaan Roma. Mereka menolak penyembahan patung dan dengan sungguh-sungguh memelihara hari Sabat yang benar. Sekalipun dilukai oleh tombak Savoyard dan dihanguskan oleh api Romawi, tetapi mereka tetap berdiri dengan tabah menghadapi mara bahaya demi firman Tuhan dan kehormatan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dihadapi oleh orang Waldensia bukan hal yang biasa. Mereka banyak kehilangan nyawa. Kemenangan akhir halaman 68 telah menuliskan bagaimana mereka bisa sebahagian selamat. Allah telah menyediakan bagi umatnya satu rumah ibadah kebesaran yang dahsyat. Orang-orang Waldensia ini bersembunyi di balik puncak gunung-gunung yang menjadi puncak pertahanan mereka. Kepada orang-orang pengasingan yang setia ini, gunung-gunung itu yang jauh dari kota adalah lambang kebenaran Tuhan yang tidak dapat dirubahkan. Sering jika dikejar oleh musuh, kekuatan bukit-bukit itu terbukti menjadi pertahanan yang pasti. Dari tebing-tebing yang sangat tinggi, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan pasukan tentara Roma tidak dapat mendiamkan nyanyian ucapan syukur mereka itu. Berkumandang suara itu, saudaraku, dari tengah-tengah ancaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesalehan para pengikut Kristus ini menjadi mumi yang sederhana tetapi bersemangat. Bagi mereka nilai prinsip Alkitab kebenaran melebihi nilai rumah, melebihi nilai taman, tanah, teman, kaum keluarga, bahkan hidup itu sendiri. Mereka mempertahankan iman mereka dengan bertarungkan nyawa.
Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh membuat prinsip ini berkesan dan tertanam dalam hati para pemuda. Sejak masa kanak-kanak, para pemuda yang ada lahir di rumah tangga mereka diberi pelajaran Alkitab dan mereka dituntun, diajar bagaimana sucinya tuntunan Allah terhadap hukum Allah ini. Tuntutan terhadap hukum. Saudara yang kasih, dikatakan pada waktu itu Alkitab sangat jarang. Oleh karena begitu jarang Alkitab, maka firman itu sangat berharga, harus ditaruh dalam ingatan. Banyak dari antara mereka yang mampu menghafalkan bagian-bagian dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena mereka dalam pengasingan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak dini orang-orang Waldensia telah mengajarkan memikul tanggung jawab. Bagaimana supaya kebenaran ini tetap hidup di hati anak-anak mereka, di hati orang muda. Ingat saudara, apakah kita jangan sampai karena sekarang ini belum terjadi penganiayaan, kita lupa baca Alkitab. Kita lupa merenungkan firman Tuhan. Kita hanya sibuk dengan pekerjaan. Kita sibuk bahkan dengan medsos, ya, media sosial yang tidak mungkin ya jadi berkat, justru kadang-kadang menjadi ya hasutan, menjadi fitnah kepada orang lain dan kepada kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tolong perhatikan ini apa yang ditulis dalam Kemenangan Akhir halaman 70. Sejak dini mereka telah diajar memikul tanggung jawab, menjaga pembicaraan, dan mengerti kebijaksanaan untuk berdiam diri. Kenapa saudara-saudara? Satu perkataan yang ceroboh, yang terdengar oleh musuh, dapat membahayakan bukan saja nyawa orang yang berbicara itu, tapi ratusan nyawa saudara-saudaranya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saja orang Waldensia tidak menjaga diri mereka dengan sungguh-sungguh, dikatakan di sini orang Waldensia telah mengorbankan harta duniawi demi kebenaran. Dengan kesabaran yang gigih bekerja mendapatkan makanan mereka. Kenapa? Karena mereka ada di celah-celah batu. Dengan tanah yang sangat terbatas. Setiap jengkal tanah yang bisa dikerjakan di antara gunung-gunung itu harus dikerjakan dengan cermat agar bisa mereka hidup. Dengan sabar, kerja keras yang tidak mengenal lelah. Bahkan di dalam gua-gua yang gelap itu hanya diterangi oleh obor. Saudaraku, Alkitab ini ditulis ayat demi ayat, pasal demi pasal. Dan tulisan Roh Nubuat katakan, malaikat-malaikat dari sorga mengelilingi pekerja-pekerja yang setia ini, oleh karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, meski dalam penderitaan, mereka terpencil, tetapi di dalam diri orang Waldensia ini membara hati mereka untuk mengobarkan firman Tuhan. Sementara mereka mempelajari Alkitab di dalam doa dan air mata, mereka rindu memancarkan terang itu kepada orang-orang lain yang berada di dalam kegelapan kesalahan kepausan. Saudaraku, dengan bibir yang gemetar, mata yang berlinang air mata, para misionaris sering melipat lututnya, membukakan kepada saudara-saudaranya janji-janji mulia yang dinyatakan menjadi harapan satu-satunya bagi orang berdosa. Mereka perlahan-lahan dengan begitu hati-hati mengunjungi saudara-saudara mereka yang tidak memiliki Alkitab di luar dari puncak gunung itu. Demikianlah terang kebenaran ini menerusi banyak pikiran yang telah digelapkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berulang-ulang kata-kata pengharapan diperdengarkan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, mereka katakan,
Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:14 dan 15. Inilah pekabaran mereka terus menerus kepada orang-orang yang ada dalam kegelapan. Dan akhirnya, saudaraku, sementara terang benar itu terbit dalam pikiran mereka, mereka yang mendengarkan firman ini, yang belum pernah diterangi dengan kebenaran, berkata, Kristuslah imanku, darahnya lah korbanku, mezbahnya lah tempat pengakuanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar kepada orang Waldensia. Sekalipun mereka di dalam kegelapan, di dalam ancaman, di dalam keterbatasan, di tempat-tempat rahasia, firman Allah dibawakan, dibaca, kadang-kadang pada perseorangan, pada sekelompok kecil orang yang rindu kepada terang kebenaran. Dan ini seringkali mereka lakukan harus pada malam hari. Karena pada siang hari mereka tidak bisa melakukan itu. Kelihatan kepada pemimpin-pemimpin Romawi, mereka akan langsung dianiaya dan dibinasakan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan orang Waldensia? Mereka mematahkan ajaran yang menyesatkan, yang mendatangkan kebinasaan. Yaitu apa? Percaya bahwa jiwa-jiwa ini yang sudah diikat oleh ajaran dan doktrin-doktrin Roma. Beribu-ribu orang meninggalkan teman-teman, kaum keluarganya. Mereka masuk ke dalam biara. Dengan berpuasa, mencambuk dirinya dengan kejam. Berdoa semalam-malaman, terlentang lemah berjam-jam di lantai yang dingin dan lembab. Dengan pengembaraan dan ziarah yang jauh. Mereka pikir dengan melakukan ini mereka selamat tanpa bergantung kepada Yesus. Mereka menghukum dirinya untuk menebus dosa, menyiksa diri dengan mengerikan. Dan saudara-saudara, ribuan orang dengan sia-sia mencari kedamaian hati nurani. Ajaran yang sesat itu bukan membuat orang-orang ini sebenarnya hidup, tetapi ditekan oleh perasaan berdosa, dibayang-bayang oleh ketakutan kepada murka pembalasan Allah. Banyak di antara mereka menderita sampai menemui ajalnya tanpa seberkas sinar pengharapan masuk ke dalam kubur. Saudaraku yang kasih, sekarang di dunia ini terjadi. Ada banyak orang mati tanpa pengharapan. Dan kita harusnya berdiri sekarang seperti orang Waldensia. Gantinya saudara sibuk dengan hal-hal dunia ini. Hanya memikirkan pribadi diri sendiri. Ya. Melihat kesalahan orang lain. Saudara-saudaraku, kita belajar kepada orang Waldensia. Di tengah penderitaan, bahkan penganiayaan sekalipun, kita harus menerobos kegelapan dunia ini. Karena banyak orang yang masuk ke dalam kubur tanpa pengharapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah orang Waldensia akhirnya ketahuan. Sekarang mulailah perang melawan umat Allah di rumah mereka di pegunungan, yang tadinya mereka di sana tenang. Para pemeriksa mulai bekerja, maka terulang pembantaian orang-orang yang tidak bersalah ini. Seperti Habel tidak bersalah dahulu, dibantai oleh Kain si pembunuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka diburu untuk dibunuh. Tetapi jangan lupa, darah orang-orang Waldensia ini menyirami biji-biji kebenaran yang ditaburkan. Dan kebenaran itu tidak gagal, saudara-saudaraku. Demikian orang-orang Waldensia bersaksi bagi Allah berabad-abad sebelum kehadiran Martin Luther. Tercerai-berai di berbagai negeri. Akhirnya pekabaran yang mereka sudah korbankan dengan nyawa mereka, sekarang menyentuh zaman Wycliffe, ya, menjadi bibit reformasi, meluas sampai kepada Martin Luther, dan akhirnya diteruskan sampai kepada akhir zaman, sampai hari ini kepada saudara dan saya. Saudaraku, kenapa? Wahyu 1 ayat 9 firman Tuhan, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus,
orang-orang ini siap untuk menderita. Orang-orang Waldensia yang tadinya dicap sebagai para bidat, tapi tetap mereka setia dan mengabarkan firman Allah. Itulah sebabnya sekali lagi saya mau bacakan ayat inti kita. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Bila mana kita setia, saudaraku, kita akan melihat orang-orang Waldensia itu bertemu nanti di dalam kerajaan sorga. Kita boleh mendengarkan cerita mereka, bagaimana kehidupan mereka yang tersiksa, bagaimana kehidupan mereka yang terancam, hanya untuk mempertahankan kebenaran. Kita harus berterima kasih kepada orang Waldensia, oleh karena Alkitab ini tiba di tangan kita atas usaha pengorbanan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kata Tuhan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semoga dengan firman Tuhan pada hari Sabat ini, saya rindu kita semua boleh membuka hati kita, saudaraku. Jangan terlena dengan waktu. Jangan terlena dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang sekarang terjadi di atas dunia ini. Berikan waktu untuk Tuhan. Sibuklah mengasingkan diri selagi belum ada penganiayaan membicarakan firman Tuhan. Berhenti menulis di medsos, di berbagai hal untuk mengkritik. Saudaraku, menyatakan kesalahan orang, membuka aib, berhentilah saudaraku. Berhenti untuk menyatakan rasa sakit hati. Biarkanlah Tuhan yang mencatat penderitaan kita. Berhenti mulai hari ini untuk membicarakan, memfitnah orang lain. Sekalipun memang dia salah, saudaraku. Mari kita buka hati kita. Seperti orang Waldensia, tidak ada waktunya untuk itu. Yang ada waktunya ialah di saat kegelapan, di saat penganiayaan itu adalah membaca firman Tuhan. Dan hati mereka dikobarkan untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Hari Tuhan sudah dekat. Jangan sampai kita binasa. Percuma kita tahu kebenaran ini, tapi kita tetap binasa. Karena kita tidak menghidupinya. Kita tidak mengamalkannya. Tapi kita justru berada di barisan setan yang hanya menjadi penuduh kepada saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Oleh karena Tuhan memamparkan kepada kami satu pengalaman yang indah. Umat-umat Tuhan yang setia dan percaya sekalipun dalam aniaya. Di dalam kegelapan gua-gua, di celah-celah batu, mereka tetap mengumandangkan akan nyanyian pujian. Mereka membaca firman Tuhan. Bahkan mereka walaupun dengan segala ancaman mengunjungi pribadi lepas pribadi, bahkan kelompok-kelompok untuk membicarakan firman Tuhan. Bapa, biarlah roh orang-orang Waldensia, semangat mereka boleh membakar semangat kami hari ini. Kami mau menjadi pelayan Tuhan. Kiranya dengan pertolongan-Mu Bapa, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dapat terhindar dari semua penggodaan kebiasaan dunia ini. Oleh sebab itu, angkat tangan-Mu kepada anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.